Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi dengan judul Pembelajaran dan Pengamatan Ilmiah dalam Sains, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aji Fatur Rahman, MPD. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismi Arianti Husnul Khotimah dengan NPM 182060027 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal semester 2. Baiklah, untuk cakupan pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, untuk yang pertama yaitu pengertian sains, untuk yang kedua hakikat sains, yang ketiga tujuan pembelajaran sains, yang keempat jenis-jenis sains, yang kelima ruang lingkup sains, yang keenam pengamatan ilmiah dalam sains. Nah, mengapa sih pendidikan sains itu penting? Kita dikelilingi oleh teknologi dan banyak produk sains setiap harinya. Keputusan kebijakan publik yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita asalnya berdasarkan pada bukti ilmiah. Dan tentu saja, alam yang sangat kompleks di sekitar kita menggambarkan konsep ilmiah yang tak terbatas. Saat anak-anak tumbuh di dunia yang semakin maju secara teknologi dan ilmiah, mereka perlu menjadi terpelajar secara ilmiah agar sukses dan berhasil. Idealnya, mengajarkan metode ilmiah kepada siswa adalah mengajari mereka cara berpikir, belajar memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Nah, keterampilan ini merupakan bagian integral dari setiap aspek pendidikan dan kehidupan siswa, dari sekolah hingga karir. Nah, di sini ada pengertian sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia. Batasan ruang lingkup sains adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia, seperti indera penglihatan atau indera pendengaran. Sains merupakan pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Teori sains pun terus berkembang, sehingga bukan tidak mungkin lagi ada teori-teori baru yang mematahkan teori lama, sehingga bisa dibilang sains bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Hakikat sains. Hakikat sains adalah bersifat universal, artinya dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja. Pada dasarnya, akan mendapatkan hasil yang sama. Sains juga bersifat logis dan sistematis, serta penelitiannya dilakukan secara objektif dan empiris. Kemudian ada tujuan pembelajaran sains. Untuk yang pertama yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum terjadi. Dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen. Kemudian yang ketiga, dikembangkannya sikap ilmiah. Jenis-jenis sains. Sains sebagai disiplin ilmu yang terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu ada yang pertama, ilmu alam. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk rumpun ilmu, yang mana objek terdiri dari benda alam dengan hukum pasti dan umum yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Contohnya seperti biologi, kimia, fisika. Kemudian ada ilmu budaya. Ilmu budaya adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar kebudayaan, contohnya bahasa, kewarganegaraan, dan agama. Yang ketiga ada ilmu sosial. Ilmu sosial ada sekelompok disiplin ilmu dari akademis yang mempelajari aspek-aspek yang memiliki hubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ruang lingkup sains. Perlu diketahui, ruang lingkup sains terkadang terbatas dari berbagai hal yang diketahui oleh indera. Contohnya, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rabaan, dan pengecapan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran sains membahas mengenai pembuktian suatu persoalan. Sains sering dikatakan sebagai sains murni. Selain itu, dikatakan sebagai sains terapan. Sains terapan adalah aplikasi dari sains yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengamatan ilmiah dalam sains. Sains merupakan sebuah ilmu yang berkembang dari hasil pengamatan para ilmuwan zaman dahulu. Pengamatan yang mereka lakukan akan dijadikan sebuah perkiraan atau hipotesis, sebelum nantinya akan dijadikan suatu teori.
Nah, teori yang para ilmuwan temukan itu nantinya digunakan untuk menguak kejadian atau fenomena alam yang terjadi. Pengamatan dalam sains mempunyai beberapa langkah antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan yaitu penggunaan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang sedang diamati. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan inferensi. Pembuatan inferensi adalah membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Hal ini adalah tahap di saat setiap kita memberitahu orang-orang atas apa yang telah kita amati. Hal yang dikomunikasikan bisa macam-macam loh, seperti tabel, grafik, atau gambar yang relevan. Selain itu, video dan tulisan juga termasuk dalam tahap ini. Tujuan pengamatan ilmiah dalam sains. Setelah membaca paragraf-paragraf sebelumnya, pasti muncul nih pertanyaan, apa sih gunanya pengamatan sains ini? Nah, dengan belajar pengamatan ilmiah dalam sains ini, maka kita akan dapat yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya nih, kenapa matahari bersinar, kemudian kenapa pelangi warnanya ada 7, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Nah, karena pengamatan, kamu bisa nih menentukan tanaman apa ya yang cocok ditanam di kebun kamu yang mungkin berada di kaki gunung, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu bertemu aliran air kotor, tetapi digunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar. Nah, kamu nih bisa membuat penyari sederhana untuk membuatnya menjadi bersih. Untuk yang keempat yaitu berpikir logis dan sistematis. Hal ini membuat kamu terbiasa berpikir secara berurutan dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Selanjutnya yaitu fokus pengamatan ilmiah sains. Untuk yang pertama, ada fisika yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Untuk yang kedua yaitu kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat, misalnya bagaimana proses terjadinya pengekaratan pada besi, kemudian bagaimana terjadinya air yang berubah menjadi beku, dan lain sebagainya. Kemudian ada biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas, misalnya seperti virus, bakteri, lingkungan biotik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi yang telah dibahas, yaitu sains merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia, yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Fokus pengamatan ilmiah dalam sains antara lain yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.